Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang agung dan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW khususnya pada bulan Ramadan yaitu iktikaf. Iktikaf itu adalah ibadah yang mengumpulkan banyak kebaikan. Di dalamnya ada salat malam, salat sunnah, kemudian ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya, ada menjauhkan diri dari kesibukan dunia dan memfokuskan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada taqarrub ilallah Subhanahu wa taala, mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga ibadah ini. Dalam hadis pernah disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa iktikaf di 10 hari yang akhir mir Ramadan, dari bulan Ramadan. Nabi 10 hari yang akhir itu selalu iktikaf di bulan Ramadan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa besar perhatian Nabi kita Muhammad SAW terhadap ibadah iktikaf ini. Iktikaf itu juga memiliki banyak keutamaan, di antaranya menghidupkan ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Kemudian yang kedua, mengosongkan hati dari kesibukan dunia. Kemudian memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Dan yang keempat, mencari malam Lailatul Qadar. Seorang ulama bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan maksudul i'tikaf habasal qalbi ala Allah Ta'ala. Maksud dari i'tikaf adalah menahan hati agar fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, ketika seseorang iktikaf, dia harus benar-benar memutuskan diri dari kesibukan dunia dan memusatkan hati hanya untuk ibadah. Terkadang banyak teman-teman kita iktikaf tapi membawa HP. Dia iktikaf di masjid tapi hatinya, wajahnya itu tidak berhenti dari melihat HP, melihat berita-berita. Padahal maksud dari iktikaf itu memutus dengan hubungan dunia, hubungan luar, dan fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iktikaf itu pun tidak harus malam hari. Sebagian orang mengira iktikaf itu harus malam hari, harus dilakukan malam hari. Padahal iktikaf itu boleh dilakukan siang ataupun malam, ataupun sehari full, 10 hari full tanpa keluar kecuali untuk kebutuhan, yaitu mandi, makan berbuka itu atau sahur, dan kembali lagi ke masjid. Tapi di lingkungan masjid, tidak keluar dari masjid. Selama seseorang beriktikaf, berdiam diri masjid, maka itu hukumnya iktikaf. Lama dan sebentarnya dia berdiam diri di masjid, maka itu dihukumi iktikaf. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyampaikan wa yasahul i'tikaf qalilan kana aw katsiran. I'tikaf itu sah dilakukan meskipun hanya sebentar ataupun lama. Artinya bahkan seseorang yang duduk di masjid saja dengan niat i'tikaf beberapa waktu pun itu sudah mendapatkan pahala i'tikaf. Lalu para ulama sepakat tempat yang digunakan untuk i'tikaf. Para ulama sepakat bahwa tempat yang digunakan untuk iktikaf sah jika dilakukan di masjid. Ibnu Qattan rahimahullah berkata, ajma'u 'ala al-i'tikaf, ajma'u 'ala anna al-i'tikaf la yakun illa fil masjid. Para ulama sepakat bahwa iktikaf itu hanya bisa dilakukan di dalam masjid. Imam Al-Qurtubi rahimahullah juga mengatakan ajma'ul ulama alla anil i'tikaf la yakunu ila fil masjid, sama bahwa ulama itu sepakat bahwa i'tikaf itu wajib dan harus dilakukan di dalam masjid, dan ini sesuai dengan firman Allah,
dalam surat Al-Baqarah 187, wa antum aqifuna fil masajid, sedangkan kalian adalah orang-orang yang beritikaf di dalam masjid. Adapun jenis masjid, para ulama menjelaskan bahwa masjid itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu masjid jami, yaitu masjid yang digunakan tidak hanya sholat Jumat, tapi digunakan sholat berjamaah. Kaum muslimin berkumpul di situ. Ini namanya masjid jami. Yang kedua yaitu masjid jamaah. Masjid jamaah itu masjid yang digunakan untuk mengerjakan sholat 5 waktu dalam waktu berjamaah, namun tidak digunakan untuk sholat Jumat. Yang ketiga yaitu masjid kecil, atau kita kenal dengan musola atau surau atau langgar, yang digunakan untuk sholat jamaah tapi tidak full 5 waktu. Terkadang hanya maghrib saja, subuh saja, zuhur dan asar tidak digunakan untuk sholat karena kesibukan kaum muslimin. Dan yang keempat adalah masjid kecil yang ada di rumah, tempat kecil yang digunakan untuk ibadah satu rumah itu, keluarganya itu. Masjid yang boleh digunakan untuk itikaf, pendapat yang kuat oleh para ulama, jadi itikaf untuk laki-laki itu harus dilakukan di masjid yang ditegakkan sholat 5 waktu. Kalau dalam kategori tadi adalah masjid yang pertama dan masjid yang kedua, masjid yang digunakan untuk sholat 5 waktu dan masjid yang digunakan untuk sholat Jumatan, masjid. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan wala yasahhu minar rajul illa fi masjid qam fil jamaah. Syekhul Islam memberikan nasihat bahwa iktikaf tidak sah bagi seorang laki-laki kecuali di masjid yang di dalamnya digunakan salat 5 waktu. Karena jika iktikaf di tempat di musola yang tidak dikerjakan salat 5 waktu, maka ia harus sering keluar ketika mendengar azan maghrib, adzan isya, zuhur, asar, dia harus keluar ke masjid jamaah, dan ini berarti mengganggu iktikafnya. Maka seorang laki-laki itu kewajiban untuk sholat di masjid di mana ditegakkan sholat 5 waktu. Kalau dia iktikaf di masjid yang tidak dikerjakan sholat 5 waktu, maka ini bertentangan dengan tujuan iktikaf. Kemudian bagaimana hukum dari musola kantor? Musola kantor yang sekarang itu di mal-mal, ya kan, ada dijadikan musola. Apakah boleh iktikaf di situ? Ada pendapat ulama, termasuk pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin. Dia menerangkan bahwa yang pertama, musola yang digunakan yang bangunannya itu sewa. Jadi musola itu jika hanya digunakan sebagai ruangan kantor atau disediakan hanya untuk sholat saja dan bangunannya masih milik perusahaan, maka ini secara hukumnya bukan masjid, masjid yang sesuai dengan hukum syariat. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan hadza laisa fi hukm masjid, ini dihukumi bukan masjid, fahuwa musalliya wa laisa masjidan. Tempat ini tidak dihukumi sebagai masjid, tapi hanya dihukumi sebagai musola saja, bukan masjid. Karena itu tidak berlaku iktikaf di dalamnya tidak berlaku. Kemudian yang kedua, masjid permanen untuk umat. Jika bangunan itu benar-benar dijadikan masjid permanen, maka statusnya adalah masjid. Namun jika sholat 5 waktu tidak didekatkan di dalam masjid yang permanen ini, artinya kalau kita kenal dengan musola di kampung, kan musola di kampung itu ada yang ditegakkan sholat 5 waktu. Kalau ditegakkan sholat 5 waktu, itu hukumnya masjid, masih masjid itu. Boleh kita iktikaf di situ untuk laki-laki. Sedangkan kalau tidak ditegakkan sholat 5 waktu di sana, tidak lancar sholat 5 waktunya, maka tidak boleh bagi laki-laki iktikaf di sana, karena ia meninggalkan kewajiban sholat berjamaah. Adapun bagi wanita itu boleh mengerjakan atau iktikaf di dalam masjid seperti ini, karena wanita itu tidak diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Maka kaum muslimin rahimah, semoga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iktikaf itu adalah ibadah yang sangat agung. Dia adalah kesempatan bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak zikir dan membersihkan hati dari kesibukan dunia. Namun ibadah ini harus dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu dilakukan di masjid yang benar-benar
status masjid atau digunakan untuk sholat 5 waktu, atau bahkan masjid ini di samping ditegakkan sholat 5 waktu, kalau bisa ditegakkan sholat Jumat. Semoga Allah memberikan kita taufik kepada kita semua untuk menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan menerima amal ibadah kita. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.